Okay, hello everyone. How are you today? We're on the 11th session. Kita ada di sesi ke-11. And on this 11th session, we will dig further. Kita akan belajar lebih jauh lagi. Kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai verb atau kata kerja. Nah, lebih khususnya, kita akan memulai dengan membahas tentang verb tenses atau bentuk waktu dalam bahasa Inggris. Okay, without further ado, let me share my screen. All right. So, we will talk about the verb tenses. Kita akan bicara tentang verb tenses di sini. Apa itu verb tenses? Ya, dan bagaimana menggunakannya? Saya yakin teman-teman juga sudah sering mendengar istilah tenses ya. Nah, sekarang pasti semua juga sudah banyak yang sudah tahu bahwa tenses dalam bahasa Inggris ini sangat terkait dengan bentuk waktu. Ya, we call it time. Ya, bentuk waktu yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, bentuk waktu yang seperti apa sih? Um, Dalam bahasa Inggris, bentuk waktu itu kita akan, bentar ya, kita akan melihat berbagai macam bentuk waktu yang ada dalam bahasa Inggris. Jadi, secara umum, bentuk waktu dalam bahasa Inggris itu kita bisa membaginya menjadi time dan menjadi aspek. Seperti namanya, time kita berbicara tentang waktu. Itu ada yang namanya bentuk past, lalu bentuk present, dan yang terakhir, of course, the future. Past artinya masa lampau. Present artinya sekarang. Future adalah masa depan. Namanya kita sebut verb tenses. Artinya apa? Ketika kita berbicara verb tenses, tenses ini atau bentuk waktu ini, semua pengaruhnya adalah ke perubahan bentuk kata kerja, perubahan bentuk verb. Pada bentuk past, kita menggunakan past verb, atau kita biasa menyebutnya sebagai verb 2. Sedangkan pada bentuk present, ya kita menggunakan present verbs ya. Present verbs ini dia bisa berbentuk infinitive, bentuk dasar infinitive itu, atau base form. Dan teacher, secara umum kita menggunakan will ditambah dengan verb 2. Aspek, ada 4 aspek. Tapi yang akan kita dalami ya sekarang ini yang sederhana saja. Hanya 3 aspek ya, tidak 4-4-nya. Yaitu yang simple,
lalu continuous, dan bentuk perfect. Simple itu hanya verb, tidak pakai apa-apa. Ya, tentu kalau kalimat harus ada subjek dan verb gitu ya. Tetapi kita hanya berbicara tentang bentuk verbnya, bentuk kata kerjanya. Sementara kalau continuous, kita bentuk verbnya ditambah dengan yang namanya be. Lalu verbnya ini dikasih bentuk ing. Perfect, kita menggunakan have ditambah dengan past participle. Atau kita biasa menyebutnya verb 3. Gitu ya. Dan yang keempat, yang tidak akan kita bahas, tapi ini sekedar tahu saja, itu namanya perfect continuous. Perfect continuous ini menggabungkan bentuk perfect, yaitu have plus verb 3, kemudian be plus verb ing. Be-nya menjadi bentuk ketiga atau bentuk past participle, menjadi have been. Baru verb-nya pakai verb ing. Seperti itu ya. Jadi, apa kaitannya time dengan aspek ini? Tenses itu adalah gabungan dari time dan aspek. Aspek itu adalah, kita sebutnya ya, aspek itu sederhananya adalah bentuk kejadiannya seperti apa. Apakah satu kejadian pada waktu spesifik, kita menyebutnya sebagai simple. Kalau di waktu lampau, namanya simple past tense. Sekarang namanya simple present. Untuk simple present, biasanya untuk kejadian yang sering terjadi atau kejadian yang kita sebutnya general truth, ya, yang selalu benar, it happens all the time, terjadi, atau belum terjadi, dia baru akan terjadi di masa depan, prediksi bentuknya. Namanya simple future. Sorry, tadi simple future ini saya salah tulis ya, bukan verb 2, tapi will diikuti dengan infinitive. Nah, tadi simple. Continuous. Continuous itu berarti kejadian yang sedang terjadi. Sedang ini continuing. Dari situ namanya jadi continuous. It's still continuing. Kejadiannya belum selesai. Masih terjadi. Ya, ada past continuous, be-nya menjadi was were, ada present continuous, be-nya menjadi am is are, ada future continuous, will be plus verb ing. Perfect berarti kejadiannya sudah perfect, sudah sempurna atau sudah selesai. Ada simple perfect, ada past perfect, have-nya bukan bentuk past menjadi had, lalu ada present perfect, lalu ada terakhir itu future perfect. Ya, present perfect have atau has plus verb 3. Future perfect will have plus verb 3. Nah, itu total, berarti semua total tuh ada 12 tenses.
Ya, kalau kita hitung ya. Tapi kita sekarang hanya akan melihat lebih dalam ke beberapa tensi saja. Oke. Oke. Em, bentuk tensis yang pertama yang akan kita bahas adalah dari em, bentuk waktu present ya. Kita akan bicara tentang present tenses. Yang pertama dari present tenses itu ada yang namanya simple present. Simple present ini bentuknya tadi verbnya hanya verb ya, infinitive atau verb satu. Jadi kalau kita bentuk kalimat pasti ada subjeknya nih, subjek plus infinitive atau verbnya dikasih akhiran s. Itu bentuk simple present. Jadi um, kita lihat subjek dan verbnya ya. Apabila subjeknya itu adalah I, you, they, we, atau bentuknya bentuk orang ketiga plural atau jamak, maka verb yang kita gunakan adalah infinitive. Infinitive atau sering juga disebut verb satu itu adalah bentuk dasar dari kata kerja. Kemudian untuk subjek yang singular serta pronoun seperti she, he, dan it, itu verbnya kita kasih akhiran s. Ya, ini pada bentuk afirmatifnya. Kita lihat contohnya ya. Misalnya contohnya seperti ini. They study English. Mereka belajar bahasa Inggris. Tetapi kalau kita ganti they ini dengan satu orang, misalnya, atau they ini kenapa pakai study? Karena dia bentuknya bentuk plural ya. Jadi kalau kita ganti they dengan nama orang, misalnya Jack and Rose study English. Ya, Jack and Rose itu sama dengan they karena dia ada lebih dari satu orang. Tapi kalau hanya satu orang, misalnya hanya Jack, Jack tadinya ini dia dikasih akhiran S, studies English. Seperti itu ya. Nah, simple present, kapan untuk apa kita gunakan? Sekarang kita bicara ke functionnya, fungsinya ya.
Function dari simple present ini pertama adalah kita bicara tentang yang tadi saya sebut sebagai general truth. General truth ini berarti sesuatu yang selalu benar dari masa lalu, sekarang, hingga kemungkinan di masa depan. Misalnya, the sun, kita pakai contoh yang klise ya, rises, matahari terbit di timur, on the east. Ya, itu kan general truth. Dari waktu lampau, sekarang, hingga kemungkinan besok, dan akan masa yang akan datang, ya matahari akan terbit dari barat. Oke? Okay? Atau bisa juga dia untuk repetitive action ya, yang kita sebut sebagai habitual ya atau habits. Contohnya, I always take apa ya, a train to work. Nah, di sini I always take a train to work. Kita bicara tentang kejadian yang repetitif dan habits, kebiasaan, ya, sesuatu yang terjadi berulang-ulang dari waktu lampau sampai kemungkinan di masa yang akan datang, kemungkinan selalu seperti itu. Jadi pakai kata always, bisa pakai kata often atau artinya sering, ya, sometimes dan seterusnya. Itu ketika kita berbicara tentang habit. Ya, jadi kalau misalnya um, contoh lainnya ya, I like mango. I like mango. Saya suka mangga. Artinya saya berbicara kondisi apa saat ini ya, bahwa saya suka mangga. Dari dulu sampai sekarang saya suka mangga. Itu namanya simple present. Nah, bentuk negatif dan bentuk tanyanya, saya yakin teman-teman sudah pernah belajar juga. Kalau negatifnya kita pakai do does plus infinitive, bentuk tanyanya juga do does plus infinitive ya. Negatif tinggal ditambahkan not. Nah, bentuk yang kedua yang akan kita lihat itu namanya present continuous. Present continuous itu continuous itu kan be plus verb ing. Present kita menggunakan verb dasar ya. Nah, untuk to be-nya, untuk present ini kita pakai am, is, are. Verb-nya dikasih ing. Kapan kita gunakan present continuous? Continuous adalah sesuatu yang sedang terjadi. Terjadinya kapan? Sekarang. Nah, ini sesuatu yang sedang terjadi. Yang di tengah ini adalah sekarang ya. Nah, jadi X ini adalah present continuous. Contohnya apa? We are studying English.
kita sedang belajar bahasa Inggris. Ya, kejadiannya kapan? Ya saat ini sedang belajar. Atau untuk satu kondisi ya yang memang sedang kita lakukan. Maksudnya apa? Misalnya I'm taking English class this semester. Nah, ini ya. Ini adalah kondisi yang sedang terjadi dalam satu jangka waktu yang sekarang masih valid. Yang sifatnya biasanya temporary, hanya sementara. I'm taking an English class this semester. Semesternya sedang berjalan sekarang. Mungkin ketika ngomong ini orangnya nggak lagi belajar bahasa Inggris kok. Mungkin dia sedang di rumah gitu lagi ngobrol sama teman, temannya nanya, "What are you taking this semester?" Semester ini kuliah apa? "Oh, I'm taking English class this semester." Ya, saya ambil mata kuliah bahasa Inggris semester ini. Nah, ini em, kita bisa menggunakan juga ya. Jadi, untuk sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang saat ini valid dan sifatnya sementara. Ya, jadi dia bisa juga untuk sesuatu yang sifatnya temporary. Saya kasih contoh ya, bagaimana sesuatu yang sifatnya temporary, misalnya, saya ketik mungkin ya, saya lebih jelas. Oke, give me an example. Um, okay, yeah, here's the example. I usually take a train to school, but today I'm driving. Ya, biasanya saya ke sekolah naik kereta, tapi hari ini saya mengemudi, saya nyetir, saya bawa mobil. Nah, ini kita bisa lihat bagian pertama, I usually take a train, dia menggunakan simple present. Sementara bentuk yang kedua, I'm driving, di sini dia menggunakan present continuous.
Nah, dari dua bentuk ini kita bisa bandingkan dan kita bisa lihat ya. Simple present itu kita gunakan untuk sesuatu yang lebih permanen, present continuous, sesuatu yang temporary, sesuatu yang sifatnya sementara. I usually take a train to school. Itu kan kebiasaan, habit kita, ya, habit, repetitive action, sebuah hal yang berulang. Biasanya saya naik kereta. Kemarin naik kereta, kemarinnya lagi naik kereta, besok mungkin naik kereta juga. Tetapi hari ini saya bawa mobil. Mungkin karena ada tujuan tertentu gitu ya, ke sekolahnya bawa mobil. Mungkin dia harus pergi kemana setelah pulang sekolah, ya mungkin harus menjemput ibunya atau gimana. Tapi hanya kali ini sebagai pengecualian saya bawa mobil. I'm driving. Nah, bentuknya menggunakan present continuous. Jadi present continuous bisa juga untuk menyatakan sesuatu yang terjadinya tidak um, terus-menerus, tapi hanya sementara, gitu ya. Nah, itu present continuous. Yang berikutnya, tentu saja ada bentuk yang ketiga yang kita akan pelajari, yaitu namanya present perfect. Present perfect itu kita bentuknya pakai have atau pakai has, tergantung dari subjek, seperti simple present ya, plus past participle, verb 3. Oke. Yang pakai have adalah ayu, dewi, dan bentuk plural. Yang pakai has adalah she, he, it, dan bentuk-bentuk singular. Simple present, kondisi pertama kita gunakan untuk sebuah kejadian yang sudah terjadi. Ingat ya, yang garis di tengah ini selalu now. Nah, ini. Dan waktunya tidak disebutkan atau tidak penting disebutkan. Makanya time-nya dikasih tanda tanya. Yang penting apa? Sekarang sudah terjadi. Jadi, berkaitan nih dengan saat ini ya, berkaitan dengan kondisi sekarang. Related to present situation. Terkait dengan kondisi sekarang. Contohnya apa? Contohnya di sini saya kasih I have studied English. Saya pernah belajar bahasa Inggris. Ya, saya sudah belajar bahasa Inggris. I have studied English. Kapan? Nggak penting kapan. Tapi udah pernah belajar bahasa Inggris.
kaitannya dengan waktu sekarang. Mungkin kaitannya dengan waktu sekarang ya karena mungkin ditanya, kamu udah ngambil bahasa Inggris belum? Oh iya, udah pernah ngambil kok. Mungkin semester lalu, mungkin 2 semester lalu, itu nggak penting. Yang penting sekarang sudah pernah, gitu ya. Nah, itu kondisi yang pertama, kondisi E. Kondisi yang B itu adalah ketika si X ini mulainya di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, belum selesai. Itu biasa ya, di tengah itu adalah now. It started in the past continued to the present ya, berlanjut sampai sekarang. And haven't finished, dan belum selesai. Oke, contohnya apa? Contohnya, I have studied, ya, lihat dulu. I have studied English since sejak kapan ya? Last month misalnya ya. Ya, I have studied English since last month. Saya belajar bahasa Inggris sejak bulan lalu. Nah, jadi mulai dari masa lampau sampai sekarang itu menggunakan present perfect. Atau present perfect juga digunakan sesuatu yang terjadi, ya kita mau menyebutkan seberapa sering terjadinya. Nah, itu nanti disebutkan berapa seringnya. Misalnya, I have been to Europe twice. Saya pernah ke Eropa 2 kali. I have been to Europe twice. Artinya dari dulu
sampai sekarang. Jadi tetap ya dari dulu sampai sekarang. Lalu kita bicara hal yang terjadi di masa lampau sebenarnya, tapi kaitannya adalah dengan saat ini. Saat itulah kita menggunakan present perfect. Oke? Okay? Nah, ya that's a little bit about the tenses. Ada 3 yang sudah kita pelajari. Selebihnya kita akan melihat yang ada di modul ya. Oke, okay? So while alright. Ya, so while on kita akan bahas yang ada di modul. Jadi while I'm talking or while I'm explaining it to you, you can open the module as well. Nah, ini ya verb tenses. Di sini yang akan kita pelajari, tadi kita sudah pelajari simple present, present continuous, present perfect continuous. Itu kurang lebih mirip lah dengan present perfect. Khususnya yang tadi pakai since ya. Nah, ini simple present, present continuous, the present perfect, present perfect continuous. Nah, ini si present perfect continuous ini sama dengan menggunakan present perfect yang tadi, tetapi kita gunakan yang kita gunakan untuk berbicara sesuatu yang dimulai di masa lampau, ya si F ini, dan berlanjut sampai sekarang. Jadi I've been waiting for you for over an hour itu sama dengan I have atau I've waited, kan kalau present perfect pakai verb 3 ya. I've waited for you. Ini sama saja. For over an hour. Oke, okay, here we have a practice ya. Kalian silakan nanti kerjakan praktisnya. Saya buatkan dalam bentuk quiz. Please finish them. And then we have simple past. Nah, simple past itu bentuk simple. Berarti kita berbicara hanya satu kejadian. Simple past itu satu kejadian yang secara spesifik terjadi di waktu lampau. Ya, jadi kalau tadi kita bicara tadi present perfect, waktunya nggak diketahui nih. Karena kalau waktunya diketahui, kita harus pakai simple past. Dia terjadinya spesifik di waktu lampau, ya. Dan kita menggunakan verb to, verb 2 atau past verb ya. Past verb ini kita tandai dia menggunakan akhiran ed atau d yang regular. Tapi ada juga yang irregular ya. Contohnya got itu bentuk past dari get, brought bentuk past dari bring, wrote bentuk past dari write ya, read bentuk past dari read, took bentuk past dari take dan lain sebagainya. You can look for it on the internet ya, cari saja irregular verb. Itu perlu juga teman-teman pelajari dan pahami juga ya irregular verbs ini. Perlu dihafal sedikit lah ya. We use the simple past for two main reasons to show that an action happened in the past and completely finished. Jadi dia terjadi di waktu lampau, selesai di waktu lampau juga. Jadi bukan selesai, belum selesai. Kalau belum selesai, tadi kita pakai present perfect continuous. To show which of two actions in the past lasted a shorter time. Ya, ini biasanya kita lakukan saat kita combine dia dengan past continuous, ya. Jadi di sini ada past continuous dan ada simple past. Simple past di sini untuk menunjukkan um,
kejadian yang menginterupsi ya, yang terjadinya lebih pendek biasanya. They were having dinner. Mereka sedang makan malam. When I called, ketika saya nelpon. Berarti kan saya interrupt, mengganggu, menginterupsi, mereka sedang makan. The past continuous. Nah, ini yang tadi past continuous ya. Ingat, continuous. Continuous itu selalu ada sesuatu yang belum selesai nih. Ada sesuatu yang sedang terjadi di satu waktu. Waktunya karena di past continuous di waktu lampau. Ya, continuous bentuknya selalu be plus verb ing. Karena ini bentuk past, be-nya pakai was dan were. Ini be untuk bentuk past. Was untuk I, she, he, it. Were untuk they, we, you. Oke, kita akan gunakan kapan? An action was in progress at a certain point in the past. Ya, sesuatu yang sedang terjadi pada satu waktu di masa lampau. To show which of the actions in the past was longer. Ya, ini contohnya sama dengan yang tadi ya. They were having dinner. Kalau kita gambarkan, ini sekarang. Kemudian di sini saya kasih titik ya. Ini kita sebut B. Lalu ada kejadian A. A-nya berlanjut. Dan dia berhentinya sebelum sekarang ya. A ini adalah they were having dinner. B ini adalah when I called. They were having dinner when I called. Sesuatu yang sedang terjadi. Jadi kita bandingkan misalnya antara simple past dengan past continuous ya. Kalau kita bandingkan simple past dengan past continuous, coba lihat contoh yang saya berikan ini ya. They studied English at 7 dengan they were studying English at 7. Sama-sama jam 7. Bedanya apa? They studied English at 7. Itu kemungkinan sedang bicarain jadwal belajarnya. Ya jadwal dia atau tadi dia jam 7 dia belajar bahasa Inggris, baru mulai belajar bahasa Inggris. They were studying English at 7. It's a progress ya, sesuatu yang sedang terjadi. Artinya apa? Jam 7 tadi dia sedang belajar bahasa Inggris. Mereka, sorry, bukan dia, they. Karena itu artinya apa? Mulai belajarnya pasti sebelum jam 7. Kalau pakai simple past, mulai belajarnya jam 7. Perbedaannya seperti itu. Lalu ada past perfect. We form the past perfect by using the, ya pakai have gitu ya. Kalau namanya perfect pasti ada kejadian yang sudah selesai sebelum kejadian yang lain. Karena namanya past perfect berarti di sini now-nya ya. Oke. Ada kejadian A, ada kejadian B. A ini dia pakai past perfect, B-nya pakai simple past. Karena past perfect itu kan sudah terjadi sebelum ada kejadian lain. A sudah terjadi sebelum B terjadi. Nah, di sini he missed his appointment. Ini B. His car had broken down. Ini
A. Dia ketinggalan ya atau dia tidak menghadiri janjinya. Ini disappointment, dia tidak menghadiri ya rapat mungkin lah ya, ada appointment rapat atau apa, because his car had broken down. Kenapa? Karena sebelumnya ada sesuatu yang terjadi, yaitu mobilnya rusak. Mobilnya rusak itu pakai had plus verb 3, past participle. Had plus verb 3 artinya dia bentuknya past perfect. Oke, di sini ada latihan. Silakan nanti latihannya dikerjakan. Lalu simple future. Simple future, kita bicara tentang masa depan. Ya, sesuatu yang terjadi di masa depan. Ya, semua yang terjadi di masa depan itu berarti sekedar prediksi atau bisa juga bentuknya rencana. Yang bisa terjadi, bisa tidak. Bentuknya selalu pakai will diikuti dengan infinitive. The office will close at 5. Ini kan rencananya gitu ya, akan tutup jam 5. Bikin prediksi juga bisa. We assume she'll quit her job. Berarti dia belum kan? Tapi kita sudah memprediksi. Kayaknya dia bakal berhenti deh. Berjanji. Janji itu kan belum belum terjadi. Kita akan baru menepati kan? Misalnya apa? I'll mail the letters for you. Saya akan mengirimkan surat tersebut untuk Anda. Berarti kan dia memberikan satu janji. Make a request. Will you close the door, please? Itu juga bisa. Future perfect itu digunakan future. Ya, sama ya, bentuk perfect sama. Tinggal kalau perfect, now-nya di sini. Kalau future, sorry. Ini ada B, sorry, ini ada A, sini ada B. A ini pasti yang bentuk perfect. B-nya pakai bentuk simple present. I'll have read the article online before you find it in the newspaper. Ini B, ini A. I have read the article online. Artinya apa? Ada dua kejadian. A, saya selesai membaca online. B-nya, kejadian berikutnya adalah you find it in the newspaper. Kamu menemukannya di koran. We'll have to wait in the lobby because the performance will have started by now. I need to make a prediction about actions that are now finished. Ini ada praktisnya juga, ya, dikerjakan juga. Nah, yang berikutnya ada yang namanya model auxiliaries. Model ini ada banyak nih, ada can, could, will, yang fungsinya macam-macam, ya. Nanti teman-teman bisa cari lebih lanjut tentang model auxiliary ini. Di sini ada can. Can itu bisa menunjukkan ability. Can juga bisa menunjukkan sebenarnya satu lagi, ada lagi dia menunjukkan possibility, kemungkinan. Ability kan kemampuan, ini kemungkinan. Misalnya apa? Smoking cigarette can kill you. Merokok dapat membunuhmu. Dapat membunuh itu kita nggak bicara tentang ability si rokok ini. Si rokok punya kemampuan untuk membunuh, enggak. Kita berbicara tentang kemungkinan si rokok ini mungkin membunuh. Mungkin menyebabkan kematian. Tapi tidak pasti. Could itu bisa buat possibility, nggak ada kaitannya sama present atau past di sini ya. She could be late because of the heavy rain. Bedanya apa dengan can? Bisa juga kita pakai can. She can be late
because of the heavy rain. Ya, bedanya kalau can be late dengan could be late itu dia nggak terlalu apa kayak nggak terlalu yakin dengan kemungkinannya dibandingkan can be. Can be itu lebih positif. Lalu ada will, ada may itu mirip dengan could ya, dia bisa buat possibility. Dan possibility-nya less than 50% certainty. Keyakinan dia itu terwujud kurang dari 50%. Shall ini kita udah jarang dengar ya karena dia sangat formal. Lalu ada should itu buat nasihat, buat saran ya. Expectation, ought itu sama dengan should. Nah, must itu kita bisa artinya sama dengan necessity. Keharusan ya, sesuatu yang harus terjadi. Nah, sebagai sebuah necessity, sebuah kewajiban, sebuah hal yang harus terjadi, dia ada juga yang mirip, namanya have to. The bookkeeper must finish doing the payroll by Thursday. The bookkeeper have to finish. Itu sama ya, necessity. Tapi kalau sebagai logical conclusion, dia nggak bisa digantikan dengan have to ya. Lalu ada would, bisa possibility, bisa intent, niat gitu. Nah, di sini ada latihan yang teman-teman juga bisa kerjakan. Ya, intinya di sesi 11 ini, teman-teman tugasnya adalah mengerjakan latihan yang ada di buku ini. Yang akan saya buatkan dalam bentuk quiz. Oke? Selamat mengerjakan. Ya. See you on the next section. Bye-bye.